Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan suatu bidang studi yang menyelidiki dampak perorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan semacam itu untuk memperbaiki keefektifan organisasi. Perilaku organisasi juga dikenal dengan studi tentang organisasi. Studi ini adalah sebuah bidang telaah akademik khusus yang mempelajari organisasi dengan memanfaatkan metode-metode ekonomi, sosiologi, ilmu politik, antropologi, dan psikologi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi yaitu 1. Peningkatan produktivitas. Organisasi dapat dikatakan produktif jika tujuan dapat dicapai dan proses pencapaian tersebut dilakukan dengan merubah masukan menjadi keluaran dengan biaya yang paling rendah. Yang kedua, pengurangan kemangkiran. Kemangkiran adalah tindakan tidak masuk kerja tanpa alasan. Tingkat kemangkiran yang tinggi dapat berdampak langsung pada keefektifan dan efisiensi organisasi. Yang ketiga adalah turnover. Turnover adalah pengunduran diri secara permanen dari organisasi. Yang keempat, peningkatan kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah perbedaan antara banyaknya ganjaran yang diterima karyawan dan banyaknya yang mereka yakini harus mereka terima. Audio Jungle. Perilaku organisasi merupakan suatu ilmu perilaku terapan yang dibangun atas sumbangan-sumbangan dari sejumlah disiplin perilaku. Adapun bidang-bidang yang menonjol antara lain 1. Psikologi. Psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang berusaha mengukur, menjelaskan, dan kadang mengubah perilaku manusia. Yang kedua, sosiologi. Sosiologi merupakan studi tentang orang-orang dalam hubungannya dengan sesamanya. Yang ketiga adalah psikologi sosial. Psikologi sosial adalah suatu bidang di dalam psikologi tetapi memadukan konsep-konsep baik dari psikologi maupun sosiologi. Keempat, antropologi. Antropologi adalah studi tentang masyarakat untuk mempelajari mengenai manusia lain dan kegiatan mereka. Terakhir, ilmu politik. Ilmu politik adalah studi tentang perilaku individu dan kelompok dalam suatu lingkungan politik. Organisasi bisa dikelompokkan ke dalam 3 kategori umum. Yang pertama, struktur fungsional. Di dalamnya setiap manajer bertanggung jawab atas fungsi-fungsi yang terspesialisasi seperti produksi dan pemasaran. Yang kedua, struktur unit bisnis. Di dalamnya para unit manajer bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas dari masing-masing unit, dan unit bisnis berfungsi sebagai bagian independen dari perusahaan. Yang ketiga adalah struktur matriks. Di dalamnya unit-unit fungsional memiliki tanggung jawab ganda. Fungsi controller. Para controller unit bisnis mau tidak mau telah membagi loyalitas mereka. Pada satu sisi mereka berutang setia kepada controller yang memegang tanggung jawab operasi sistem pengendalian secara keseluruhan. Di sisi lain mereka juga berutang kesetiaan pada para manajer di unit mereka, yaitu pihak pada siapa yang mereka telah memberikan bantuan. Controller bertanggung jawab atas desain dan operasi sistem pengendalian, tetapi sebagai staf CEO, ia tidak mempunyai keputusan manajemen. Pelaporan tanggung jawab controller tergantung pada organisasi apakah langsung bertanggung jawab pada controller kantor pusat atau bertanggung jawab kepada para manajer unit usaha. Fungsi controller lainnya adalah yang pertama merancang dan mengoperasikan informasi serta sistem pengendalian. Yang kedua menyiapkan pernyataan keuangan dan laporan keuangan termasuk pengembalian pajak kepada para pemegang saham dan pihak-pihak eksternal lainnya. Yang ketiga menyiapkan dan menganalisa laporan kinerja, menginterpresentasikan laporan anggaran ini untuk para manajer, menganalisa program dan proposal anggaran dari berbagai segala perusahaan serta mengkonsolidasi ke dalam anggaran tahunan secara keseluruhan. Yang keempat melakukan supervisi audit internal dan mencatat prosedur-prosedur pengendalian untuk menjamin validitas informasi, menetapkan pengamanan yang
dimiliki oleh Adam menyebabkan pekerjaannya tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan oleh manajernya. Solusi yang digunakan adalah dengan perlu adanya pemberdayaan individu yang harus diberikan pada Adam berupa pengembangan kapasitas untuk jangka panjang. Nilai yang dimiliki perusahaan bukanlah suatu hal yang benar-benar baru dalam pribadi Adam dikarenakan dirinya sudah memiliki nilai-nilai tersebut. Hanya saja Adam membutuhkan lingkungan dan bimbingan yang tepat dalam tempat kerjanya supaya nilai-nilai tersebut dapat diaplikasikan dalam perilaku berorganisasi. Penguatan hubungan dalam tim atau bonding juga dapat membantu Adam mempermudah melewati masa-masa beradaptasinya di perusahaan baru. Nilai perusahaan ini harus benar-benar diaplikasikan baik di dalam maupun di luar perusahaan, sehingga hubungan baik sesama karyawan dapat tercipta, serta membuat Adam lebih mengenal lingkungan dan rekan kerjanya. Dengan begitu, harapannya Adam dapat mengontrol stabilitas emosi dengan baik dan bisa memperbaiki kinerjanya. Sekian dari pemaparan yang dapat kami berikan. Semoga pemaparan ini bisa jadi penambah ilmu bagi kita semua. Apabila ada salah penjelasan maupun salah kata yang kami paparkan dalam video ini, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Lebih dan kurang kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.